Pernah nggak sih ngerasain tangan tiba-tiba kebas, kesemutan, atau kayak air mati rasa gitu? Kalau iya, kamu datang ke tempat yang tepat. Gejala kayak gini emang ganggu banget, tapi ada kabar baiknya nih. Ada beberapa langkah gampang yang bisa kamu lakuin sendiri buat ngatasin ini. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kedengeran familiar kan? Rasa aneh yang muncul di sekitar 4 jari, jempol, telunjuk, jari tengah, sama sebagian jari manis. Nah, ini tuh tanda-tanda klasik dari kondisi yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Yuk kita cari tahu apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Oke, kita langsung masuk aja ya. Kondisi yang mungkin lagi kamu alamin ini ada nama medisnya, yaitu carpal tunnel syndrome. Kedengerannya emang agak ribet ya, tapi tenang, konsepnya itu sebenarnya simpel banget kok. Coba kita pecah pelan-pelan. Jadi intinya tuh gini, ada satu saraf penting di pergelangan tangan kamu, namanya saraf median. Nah masalahnya, saraf ini lagi kejepit atau keteken. Tekanan inilah yang jadi biang kerok semua rasa nggak nyaman yang kamu rasain itu. Coba deh bayangin, di pergelangan tangan kamu tuh ada sebuah terowongan kecil. Saraf median ini harus lewat terowongan itu. Nah, kalau otot dan jaringan di sekitarnya bengkak, ruang di dalam terowongan jadi sempit. Akibatnya, ya sarafnya kejepit. Mirip kayak mobil yang kejebak macet di dalam terowongan. Masuk akal kan? Terus, emangnya saraf median ini tugasnya apa aja sih? Nah, ini bagian yang menarik. Tugas-tugasnya ini nyambung banget sama gejala yang kamu rasain. Saraf ini yang ngasih sensasi ke jari-jari tadi, dan dia juga yang ngontrol kekuatan otot jempol. Makanya, waktu saraf ini keganggu, kamu jadi kesemutan, dan genggaman tangan kamu bisa jadi lemah. Nah, ini pertanyaan bagus. Masalahnya emang berasa di tangan, tapi sumbernya bisa jadi lebih jauh dari itu. Kalau kita paham seluruh jalur saraf ini, kita bakal lebih gampang nemuin solusi yang paling pas. Coba lihat jalurnya deh. Saraf median itu ternyata nggak dimulai dari pergelangan tangan loh. Asalnya itu dari leher. Terus dia jalan ke bawah lewat bahu, ngelewatin siku bagian dalam, baru deh sampai ke tangan. Artinya apa? Artinya jepitan itu bisa terjadi di mana aja di sepanjang jalur ini. Bukan cuma di pergelangan tangan. Ini info penting banget nih. Oke, kita udah tahu apa dan di mananya. Sekarang waktunya kita bahas kenapanya. Kenapa sih saraf ini bisa sampai kejepit? Biasanya ada 3 biang keladi utamanya. Coba kita lihat, siapa tahu salah satunya cocok sama kondisi kamu. Tapi sebelum kita bahas penyebabnya, penting nih buat tahu seberapa parah gejala kamu. Kalau gejalanya ringan, biasanya cuma sensasi aneh kayak mati rasa atau kesemutan. Tapi kalau udah parah, otot di pangkal jempol kamu bisa kelihatan lebih tipis atau kempes. Dan kamu jadi susah megang barang. Ini tandanya tekanannya udah berlangsung lumayan lama. Penyebab pertama, ini yang paling sering terjadi. Overuse atau penggunaan berlebihan. Aktivitas apapun yang butuh genggaman kuat dan diulang-ulang, kayak motong-motong bahan masakan, main tenis, atau bahkan panco, bisa bikin otot di lengan bawah kamu kerja rodi. Nah, otot yang kecapean ini bisa bengkak dan akhirnya nekan si saraf median tadi. Penyebab kedua, ini terjadinya pas kita lagi tidur. Banyak banget loh orang yang tanpa sadar tidurnya dengan posisi pergelangan tangan nekuk, entah itu ke dalam atau keluar. Kalau posisi ini ditahan selama 7-8 jam tiap malam, wah lama-lama sarafnya bisa iritasi dan jadi sumber masalah utama kamu. Dan ini dia penyebab ketiga yang sering banget kita lupain, bantal. Ingat kan, saraf median itu mulainya dari leher. Kalau bantal kamu terlalu tipis atau kempes pas kamu tidur miring, kepala kamu bakal jatuh ke samping. Posisi ini bisa ngejepit saraf langsung di sumbernya, yaitu di leher. Tapi gejalanya muncul di tangan, nggak nyangka kan? Oke, kita udah ngobrolin masalahnya. Sekarang bagian terbaiknya, solusinya. Ada 5 teknik yang simple, tapi ampuh banget yang bisa kamu lakuin di rumah mulai hari ini juga buat nyembuhin diri sendiri. Ini dia kelima langkahnya. Kita bakal mijet dan ngeregangin area-area kunci di sepanjang jalur saraf. Plus, kita juga akan benerin kebiasaan tidur yang mungkin jadi penyebabnya. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita fokus ke otot-otot di siku bagian dalam yang sering jadi biang kerok. Caranya gampang, pakai aja buku-buku jari dari tangan kamu yang sehat, terus tekan dan pijat area ini dengan gerakan muter. Lakukan ini sesering mungkin buat ngebantu ngendorin otot-otot yang tegang. Habis dipijat, kita regangkan, lurusin siku kamu, lalu pakai tangan yang satu lagi buat narik keempat jari ke arah belakang. Tarik pelan-pelan aja sampai kamu ngerasain tarikan yang enak di sepanjang lengan bawah bagian dalam. Ini cara langsung buat meregangkan otot-otot yang lagi nekan saraf.
Nah, ini kuncinya. Peregangan yang efektif. Ditahan. Jangan digoyang-goyangin atau dimantul-mantulin ya. Tahan posisinya dengan stabil selama 30 detik. Ini ngasih waktu buat ototnya benar-benar rileks dan memanjang. Sekarang kita balik lagi ke sumber masalahnya, leher. Gini, kalau masalahmu ada di tangan kanan, miringin kepala ke kiri. Terus pakai tangan kiri buat ngasih tarikan yang lembut sampai kerasa ada regangan di sisi kanan leher. Tahan 30 detik. Gerakan ini bantu banget buat ngelepasin tekanan pas di titik awal saraf median. Kalau kamu curiga posisi tidur lu yang jadi penyebabnya, alat sederhana ini bisa jadi penyelamat. Namanya wrist brace atau penyangga pergelangan tangan. Tujuannya cuma satu, ngejaga pergelangan tangan kamu tetap lurus pas kamu tidur. Jadi nggak ada lagi tuh drama pergelangan tangan nekuk yang bikin saraf iritasi. Dan yang terakhir, jangan sepelekan bantal kamu. Pastiin bantalnya punya tebel dan kepadatan yang pas buat ngejaga kepala sama leher kamu tetap lurus waktu tidur miring. Ini penting banget buat mencegah saraf kejepit di leher yang seperti kita tahu efeknya bisa sampai ke tangan. Nah, sekarang kamu udah punya ilmunya. Kamu udah ngerti apa itu carpal tunnel syndrome, apa aja penyebabnya, dan yang paling penting gimana cara ngatasinnya. Sekarang kendali ada di tangan kamu. Dan ini pesan utamanya. Pengetahuan itu kekuatan. Kamu nggak lagi cuma pasrah ngerasain gejalanya. Kamu sekarang tahu persis apa yang harus dilakuin buat nyerang akar masalahnya satu persatu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa tanganku begini, tapi kapan kamu mau mulai? Semua alatnya udah ada di tangan kamu. Coba mulai dari satu pijatan atau satu peregangan hari ini. Makasih banyak udah nyimak dan semoga cepat pulih ya.